Buka Penetua Apriati Tahunjung Eko, Liturgus Diaken Sriyanti, Kolektan Diaken Selvia Rosalina dan Singer Penetua Dito Dijikarau. Adapun berita untuk lingkungan, khusus untuk lingkungan pelayanan Kelawak 4, Penetua dan Diaken Minggu tanggal 18 Agustus 2024 bertugas di Gereja Marturia Pulau Telo pada pukul 8.00 WIB. Petugas nanti akan di-share di WA grup Penetua Diaken PL Kelawak 4. Kemudian besok pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, seperti yang sudah disampaikan pada pagi hari tadi, besok akan diadakan rapat pembentukan panitia Natal PL 4 Kelawak tahun 2024 pada pukul 17.30 WIB atau jam 5.30 WIB sore menjelang petang. Tempat di Gereja Gloria. Sore Bapak-Bapak saya ucapkan selamat datang di pernikahan ini. Bagi yang pertama kali ikut pernikahan ini, saya ucapkan selamat datang juga, karena pada hari ini kita akan melakukan ibadah seperti kami. Daripada ini sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret yang lalu, tapi kan sudah. Terus yang kedua, kebetulan juga ibadah yang juga bersamaan dengan ibadah istighfar. Jadi untuk hari ini ibadah hubungan dan istighfar, gitu. Untuk selanjutnya, bagi kita semua, saya harapkan kita semua bergembira dalam keadaan yang sehat semuanya hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, kayaknya sekarang agak panas ya, mohon maaf karena mataharinya gitu. Bu Sinta sebagai kepala rumah tangga di sini. Yang kedua, untuk anak kami Febriana Dwi Pertiwi. Yang ketiga, untuk anak kami juga Randianto dan istri Bersih Pitasari. Yang keempat, untuk cucu kami Eliora Yuselin Wine atau sering dipanggil Oya, yang sekarang kebetulan dalam masa pemulihan karena kemarin ada sakit gitu. Tapi orangnya masih bisa jalan gitu, nggak apa-apa aja. Terus yang selanjutnya kami mohon didoakan karena anak kami Randianto dan istrinya telah menyelesaikan bangunan rumahnya di belakang ini. Nah, itu menghadap ke gang 4. Nah, itu nanti kepada Ibu Pendeta kita mohon untuk didoakan. Seterusnya mohon didoakan juga untuk adik kami, adik istri saya, ya Rita, yang saat ini ada hadir di sini karena sekarang dia masih dalam masa pengobatan dan masa pemulihan setelah operasi mata atau operasi katarak di Banjarmasin pada akhir bulan Juli yang lalu. Untuk selanjutnya mohon didoakan juga untuk segenap keluarga besar kami dimanapun berada. Dan selanjutnya mohon didoakan juga untuk keluarga besar kami yang kebetulan hadir pada saat ini. Ada yang dari Palangkaraya, Pulang Pisau, terus Sakapinang, Buntoy, gitu. Yang nanti saatnya nanti mereka akan pulang, atau mungkin sore ini atau besok pagi.
mohon didoakan juga. Itulah sedikit rangkaian yang saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu Pendeta yang melayani. Gitu. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk liturgi. Marilah bersama-sama kita bergembira untuk menyambut ibadah ini. Amin. Baik, kita menyanyi dari NKB 5 ayat 1 sampai 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pada bait kedua nanti jemaat dimohon berdiri. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Hatiku
surga, Bapa yang kami kenal dan panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Pujian syukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur Bapa karena begitu besar kasih Tuhan sehingga kami boleh berkumpul di rumah keluarga Bapak Berdi ini dalam ibadah jemaat dan SPPR Kalawa Lingkungan 4. Kami percaya Bapa, kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, karena Bapak Berdi sekeluarga telah membuka rumahnya, demikian juga membuka pintu hatinya untuk menerima kami untuk beribadah bersama pada sore ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan mereka, memberi berkat dalam kehidupan mereka, memberikan sehat kuat umur panjang untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Bapa kami yang hadir saat ini, terima kasih Tuhan telah memampukan kami, memberikan kami sehat kuat sehingga kami boleh hadir pada sore ini. Demikian juga Bapa untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang belum sempat hadir pada saat ini, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan juga memimpin sehingga pada lain waktu bisa bertemu lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, pujian syukur hanya bagimu Bapa, di mana sebentar lagi kami juga akan mendengarkan bagian dari firman-Mu Bapa, dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa, dengan penuh gembira Bapa. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati nanti Ibu Pendeta Setiarianti yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui firman yang kami dengar ini Bapa semakin menguatkan kami, semakin meneguhkan iman kami bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ambil dari kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 18 dengan perikop Absalom terpikul kalah dan mati. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Perintah itu kepada semua kepala pasukan menyerang Absalom. Lalu tentara itu maju kepada menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbanting yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbanting itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang dikendarainya berlari lurus. Seseorang melihatnya, dia lalu memberitahu Yoab. Katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbanting." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Malah selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai," katanya, "lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikaukannya ke dada Absalom. Sedang dia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbanting itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab
mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel. Sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk menghadirkan ingatan kepada namaku. Pada sore hari ini, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sebelum pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita angkat pujian kita dari PKJ 255, Firman-Mu Ku Pegang Selalu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, bersama pada saat ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami sebagai tempat kami untuk menerima kebenaran firman. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya dimampukan untuk mendengar, tetapi dapat memahami, mengimani dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kuasai hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran firman seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan sajalah
Kami ada di tempat ini saat ini Tuhan, karena kekuatan dan karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Terlebih keluarga ini, mereka menyediakan tempat bagi kami yang mereka alami, yang mereka terima di setiap waktu dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan sukacita mereka sediakan tempat untuk kami bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya dalam kehidupan mereka, mereka pun senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penolong di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk berkat yang tiada berkesudahan yang Tuhan berikan atas keluarga di tempat ini. Dan terus kami doakan keluarga ini Tuhan, senantiasa Tuhan berikan berkat dan pertolongan. Tuhan memberkati tubuh kedua orang tua terkasih kami, Bapak Berdi dan Ibu Sinta di tempat ini, dengan kesehatan dan kekuatan. Sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat, mereka dapat menjalani setiap aktivitas mereka hari demi hari. Menantu dan cucu yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati keseharian kehidupan mereka, perlengkapi dengan segala hal yang baik, cukupkan semua yang mereka perlukan. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah keluarga ini, sehingga keluarga ini hidup rukun dan damai di dalam Tuhan. Mereka menikmati kasih Tuhan yang terus ada di tengah-tengah keluarga ini. Pak Berdi bersama dengan istri tercinta, Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk senantiasa menjadi orang tua dan teladan baik bagi anak-anak, menantu dan cucu di tengah keluarga ini. Kami mau berdoa untuk anak-anak terkasih, untuk anak terkasih Febriana Dewi Pertiwi yang saat ini mengajar di SMK 3. Kami mohon berkat dan pengasihan Tuhan agar ia dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang tenaga pendidik, agar ia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ini dengan baik. Dengan tugas tanggung jawab yang dilakukan, berkat-berkat Tuhan juga terus melimpah di setiap keberadaan kehidupannya. Setiap harapan, rencana, cita-citanya ke depan, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan lingkupi ia dengan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk anak terkasih Randianto dan istri tercinta Bersi Indah Novita Sari. Saling mencintai, saling mengasihi, hidup rukun dan damai. Diberkatilah usaha dan pekerjaannya. Teristimewa mereka mengucap syukur buat berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang dipercayakan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan rumah mereka Tuhan. Terima kasih untuk berkat ini. Kiranya rumah yang mereka bangun ini boleh menjadi tempat mereka menikmati sukacita dan damai sejahtera. Di dalamnya ada banyak hal yang baik yang Tuhan percayakan. Rumah ini menjadi rumah tempat mereka bersekutu bersama dengan Tuhan. Rumah ini tidak hanya menjadi tempat untuk berteduh dari panas dan hujan, tetapi rumah ini menjadi rumah berkat. Rumah yang di dalamnya mereka dapat menikmati banyak hal, menikmati kasih dan kehadiran Kristus di dalamnya. Kami percaya, berdoa untuk anak terkasih Eliora Yoselin Winey yang saat ini Tuhan masih dalam masa pemulihan pasca sakit. Kami memohon agar anak ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam masa tumbuh kembangnya di usia 4 tahun. Tuhan memberkati agar ia memiliki sehat kuat, masa pertumbuhan yang baik sesuai dengan usianya. Ia boleh menjadi anak yang membawa sukacita, berkat atas keluarga di tempat ini. Masa depannya menjadi masa depan yang terbaik yang Tuhan rancang. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk adik terkasih dari keluarga di tempat ini, yaitu Ibu Yarita yang saat ini dalam masa pengobatan dan pemulihan setelah operasi katarak pada akhir bulan Juli yang lalu. Masa pemulihan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan agar melewati setiap
obat-obatan, setiap proses perawatan menjadi cara Tuhan untuk dapat mendatangkan kesembuhan yang terbaik bagi keberadaan Ibu terkasih ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan ini keluarga dari berbagai tempat boleh bersama hadir dengan kami. Dari Pulang Pisau, dari Palangkaraya, dari Kuala Kapuas ini, dari Sakapinang. Semuanya Tuhan, Engkau memberkati. Mereka boleh sampai ke tempat ini karena penyertaan Tuhan. Dan pada saatnya ketika mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga dapat sampai dalam keadaan sehat selamat tanpa kekurangan satu apapun. Seluruh keluarga besar dari keluarga di tempat ini, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan yang senantiasa cukupkan setiap hal yang mereka perlukan. Juang kami, doa kami dari tempat ini untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, mereka yang tengah menghadapi berbagai proses pengobatan untuk menjadi sehat. Kami berdoa untuk Bapak Simangunsum, untuk Ibu Penatua Pancania Ametar, untuk Nyonya Thomas Sanen, untuk Tambi Tia di Palangkaraya. Tuhan, juga untuk jemaat-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan melihat setiap keberadaan mereka. Tuhan tahu setiap gumul juang mereka. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan, terlebih jamahan dan pertolongan Tuhan, sehingga setiap obat-obatan, setiap cara tim medis yang diberikan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi tubuh mereka, sehat. Bersyukur dalam perjalanan hidup kami ada banyak berkat yang Tuhan berikan. Berkat karena pertambahan usia melewati ulang tahun, kelahiran maupun pernikahan. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan melewati usaha dan pekerjaan kami. Kiranya kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan terus menyadari bahwa keberadaan kehidupan kami sepenuhnya ada dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan telah dengar doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan jawab dengan cara dan dalam waktu Tuhan memberikannya bagi kami. Tuhan Yesus, kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenalan panggil dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tidak sebentar lagi kami akan persembahkan persembahan kami Bapa. Tuhan Yesus, melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati kami yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk persembahan kita menyanyi dari PKJ 282 ayat 1 sampai selesai persembahan diedarkan. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah
harta dan karya, harta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, harta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati aku denganmu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ayat yang kelima, jemaat dimohon berdiri. Rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Mu Tuhan, bakti-Mu Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kita lanjutkan bait yang ke-6. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin setia dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Untuk selanjutnya kami di rumah ini sudah menyiapkan makanan minuman ala kadarnya. Nanti kalau sudah selesai kami ingin didoakan oleh Ibu Pendeta Susi. Iya. Baik, kita bersama-sama merendahkan diri kita berdoa untuk makanan yang disediakan oleh keluarga. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu ibadah kami
kami boleh selesaikan dan kami telah diisi oleh firman-Mu. Biarlah kami terus setia untuk mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih keluarga Pak Berdi di tempat ini dengan sukacita menerima kami, bahkan mereka dengan sukacita pula menyediakan makanan minuman yang akan kami santap bersama. Tuhan memberkati apa yang telah mereka sediakan. Tuhan memberkati kami yang menikmati berkat-Mu. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan. Bahwa dalam segala hal Tuhan selalu sediakan bagi kami berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami akan makan bersama dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.